Hai semuanya, tapi Paul dimanapun berada, balik lagi dengan TAPP, Reach tentang debat Cawapres tadi malam nih. Balik lagi dengan aku, MC Magang. Kita cari-cari dulu nih, di mana kontraknya? Kok nggak ada? Udah kepake jokesnya. Iya, kok nggak ada kontraknya gitu ya? Baru awal-awal ya. Iya, mana kontraknya yang nggak ada nih, aduh. Nah, teman-teman dimanapun berada, kita sapa dulu. Di sebelah saya ada Pak Tom. Halo Pak Tom. Selamat pagi semuanya. Waduh. Sehat Pak Tom, ada yang kangen katanya. Alhamdulillah. Mas Gibran, tenang saja Mas Gibran, saya sudah ada di sini. Oh itu kan itu kan nggak tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Iya benar. Bawa apa? Betul. Iya teman-teman, ada personil baru nih, kita kenalan dulu nih. Ada Bang Aldi. Halo Bang Aldi. Semuanya selamat pagi, siang, sore, malam. Baru tapi nggak baru-baru amat lah sebenarnya. Iya benar. Tapi aku sih baru pertama tapi ini ya ketemu ini ya. Siap. Halo semuanya. Tapi Po, dimanapun berada. dimanapun berada. Nggak nyari-nyari lagi nggak? Iya. Lu nyari-nyari nih jadi Iya, gue benar. Kayak Mahfud nih kayaknya. Oh iya dong. Iya dong, mirip-mirip ya. Selanjutnya Selalu keren lah, berusaha buat keren. konsep rapi, ya, setiap tema dengan ada temanya. Nah, sampingnya ada Bang Gugum yang hari ini kayak sumringah banget nih, tapi Paul dimanapun kayak seneng banget, kayaknya jagoan dia yang kemarin, yang teman-teman belum nonton videonya bisa nonton sebelum video ini. Kayaknya jagoan dia nih menang hari semalam nih kayaknya nih. Iya, Gimana Bang Gugum? Alhamdulillah baik, saya juga seneng ya, karena semalam ternyata Mas Gibran ngikutin saya nih. Oh, Mas Gibran yang ngikutin dia. Ya walaupun kita sama jamnya ya, tapi mungkin ininya visinya beda-beda lah ya. Oh enggak, jangan. Enggak. Di sini kita disclaimer, kita tidak bukan tim ses paslon manapun. Kecuali kalau di kontrak boleh sih, nggak apa-apa. Hubungin aja. Terakhirnya ada Abang Gemoy. Gimana nih Abang Gemoy? Waduh. Halo, sehat alhamdulillah Dela, hari ini pagi. Sumringah juga ya kelihatannya. Ya. Lumayan lah, kemarin lihat gimmick-gimmick, lumayan terhibur lah dengan stand up comedy. Bukan ya? Kemarin bukan stand up comedy ya? Bukan. Cerdas Itu cermat. di band. Bukan ya? Cerdas cermat ya. Cerdas cermat. Tetot salah gitu. Tetot Gimana salah. kabarnya Bang Iqbal Baik, nih? alhamdulillah sehat Dela. Alhamdulillah mantap. sehat, tinggal Oren-oren nunggu. seger ya hari ini ya. Iya, tinggal Mantap. nunggu kontrak aja sih Bang Siap, sebenarnya. udah draftnya lagi dibuat. Oh iya benar. Bukti komitmen kita. Ya boleh. Tapi Paul dimanapun berada, kita mau react tentang debat Cawapres tadi malam dengan tema pembangunan berkelanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Nah sebelumnya kita mulai dulu deh dengan yang mungkin agak beda nih dari konsep video break sebelumnya. Kan kita ngobrol, tanya jawab tentang teks. Ini kita react aja, ngelucu-lucu. Sama kayak tadi malam banyak gimmicknya, kita kayaknya banyak gimmick juga nih hari ini nih. Langsung nih ada, kita lihat dulu video berikut ini. Hari ini kita menyaksikan bukti bahwa hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500.000 hektar sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya. Di sisi yang lain, kita sangat prihatin. Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan. Nah itu dia tadi tuh katanya di saat petani gurem nggak punya lahan, ada seseorang yang punya lahan lebih dari 500.000 hektar. Gimana Bang Aldi nih, sebagai mirip-mirip sih saya sama Caimin kelihatannya, gimana tuh people? Mahfud. Oh iya. Semuanya gue aminin deh. Itu kan semuanya calon penerus bangsa kita ya, calon pemimpin. Oke. Nah jadi ngomongin visi misi mungkin dari ketiganya ya, gue pengen bahas sedikit nih dari awal. Kalau visi misi dari paslon 1 itu menurut gue yang paling keren kemarin, soalnya itu benar-benar bisa memanfaatkan waktu berapa sih, 2 menit ya, itu sampai dengan 4 menit ya, sampai dengan waktunya habis. Dan di situ juga yang disampaikan oleh Caimin di situ juga bagus gitu. Nah sedangkan dari paslon 2
di situ dari waktu juga itu nggak habis disampaikan oleh Gibran. Nah terus Pak Mahfud juga waktu pas penyampaian visi misi itu juga terlihat sedikit membaca ya, meskipun kontennya substansinya juga bagus. Nah terus bicara untuk yang 500.000 hektar itu kita ini kan kaitannya sama reforma agraria ya, lingkungan hidup berkelanjutan lah. Jadi balik lagi ke konstitusi sih, pasal 33 ayat 3. Kita dulu kuliah HTN ya bro ya. Kan di situ juga pasal 33 ayat 3 dijelaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam dan seluruhnya itu dikuasai oleh negara dan diberikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi bicara reforma agraria itu sebenarnya benar Cak Imin, bukan terkait sertifikat, bukan terkait pemberian lahannya, tapi pemanfaatan lahan yang ada di negara Indonesia ini buat apa? Terus lokasi yang tersedia itu untuk apa? Nah itu tuh untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Nah kaitannya dengan food estate itu juga, apakah food estate itu juga berkaitan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat? Apakah itu beneran atau cuman kayak debat kemarin tuh banyak gimmicknya gitu sih? Iya gitu sih. Apakah keberhasilannya itu betul-betul berhasil atau sebenarnya cuman ya itu gimmick gitu? Kita kan mau mencari presiden dan wakilnya yang serius dan sungguh-sungguh. Nggak bisa persoalan itu, apalagi persoalan negara itu diselesaikan dengan gimmick. Betul. Itu nggak mungkin. Itu aja Panas sih ya. kalau dari Tapi gue. udah 1 menit awal udah ada sindiran-sindiran halus gitu ya dari Oh, Cak Imin ya. Iya. Baru buka udah langsung ada gitu. Tapi Bang Gugum sendiri nih, mau ke Bang Gugum melihat visi misi. Habis itu kita react dengan video yang berikutnya. Gimana Bang Gugum melihat visi misi dari ketiga paslon? Pertama ya paslon 01 Caimin menurut saya bagus ya. Yang jelas ditangkap tuh kemarin Caimin udah bicara lebih terstruktur. Sebelumnya kan di debat yang awal kan kemana-mana ya, agak kemana-mana tuh. Nah sekarang udah lebih terstruktur dan udah mulai juga menyindir tapi tetap dengan gagasan tuh oke ya. Jadi dia bilang food estate ya itu kan gagal ya, dan kemudian dikaitkan dengan perlindungan kepada petani yang tadi dibilang bahwa petani adalah penolong bangsa. Nah kemudian kalau yang Mas Gibran ya visi misinya itu masih hilirisasi ya. Seolah hilirisasi itu kayaknya solusi seluruh permasalahan bangsa bro. 6 kali tuh kalau nggak salah dia nyebutin hilirisasi pas visi misi itu. Nah sementara Pak Mahfud itu juga udah bagus ya, bicara dari lebih filosofis ya. Pak Mahfud itu bicara dari ada sisi dari Al-Quran, kemudian juga bagaimana kearifan lokal kita tuh memang berinteraksi dengan alam, yang memang dari dulu ya nenek moyang kita bahkan nggak pernah meninggalkan alam itu untuk dieksploitasi untuk kepentingan manusia aja kan, tapi sisi keseimbangannya. Salut sih 01 sama 03 jauh pesat perkembangannya. Dan untuk Mas Gibran kalau menurut saya seperti prediksi saya yang awal, ya itulah kemampuannya dia yang nggak pernah ditunjukin ke publik. Jadi ketika ngomong kemarin itu adalah kualitas standar dia sebenarnya. Jadi pas memang performa sengaja citranya yang mau ditampilkan begitu ya. Jadi performa yang pertama itu bukan sesuatu yang mengesankan sebenarnya, itu memang begitulah kemampuannya dia gitu. Dan besok dan kemarin tuh nggak ada perubahan ya, nggak ada peningkatan, masih sama aja. Bahkan nanti kita bahas tuh Ya, yang tahan. yang bikin down-downnya apa aja. Iya. Waduh. Nggak. Waduh. Sebenarnya dari teman-teman di sini nih, gua lihat banyak yang mojokin Gibran. Gua pengen sebentar. Nggak, dari tadi kan dari Aldi, dari Gugum nih agak mojokin Gibran gitu. Gua agak tersinggung terus terang. Gua pengen bela Gibran, cuma bingung gua belanya dari sudut mana gitu. Aduh. Bingung mau ya. bela dari sudut mana gitu. Ya sudahlah, dari penyampaian visi misi ya memang pertama yang disampaikan Caimin patut gua acungi jempol, sudah maksimal lah dibanding dengan debat pertama yang kebanyakan ngomong selepet, akhirnya Caimin sendiri yang diselepet kan. Kalau kemarin sih ya oke lah, Caimin sesuai dengan kapasitas dia yang semestinya. Kalau untuk Pak Mahfud ya kemarin Pak Mahfud sih kalau di visi misi gua melihatnya dia banyak bicara fakta dan realita kinerja buruknya pemerintahan saat ini gitu. Terus di akhir-akhir ya kelihatan banyak membaca ya tadi Pak Mahfud. Jadi kurang greget dalam cara penyampaiannya gitu kalau Pak Mahfud. Mungkin yang
lebih bagus visi misi, gua rasa sih Caimin lah. Ya Gibran kan tadi gua udah bilang bingung gua mau cari pembelaannya dari Nanti kita mana cari kalau dulu Gibran. ya. Kita cari dulu dah, cari dulu dah. Nanti kita cari dulu Bang Iqbal, boleh sedikit tentang visi misi di Sedikit aja segmen ya. ya. Kalau yang lain kan udah inilah, ada yang Caimin, Mahfud. Kalau gue sih khusus gue Mas Gibran lah seperti biasa kalau gue. Mas Memang mungkin Abang Gemoy kita ini memang tidak pernah pindah jadi ke lain kalau hati. kalau gue melihatnya ini Mas Gibran ini sebenarnya juru bicara presiden atau calon wakil presiden ya. Karena karena dari Anak presiden. oh saya nggak nyebut. Nah, itu udah fakta. Tapi kan di sini posisinya adalah calon wakil presiden. Maksudnya dengan visi misi kemarin itu ya bisa dibilang ya memang agak kurang gagasan ya, karena itulah dilematisnya meneruskan itu kadang-kadang ada dua sisi mata koin. Meneruskan memang kalau memang baik, tapi kadang-kadang meneruskan kalau memang plek ketiplek kan ya itu istilah gua lah, plek ketiplek ya kayak kopas aja gitu, tanpa ada ide baru kan ya apa ya Ke bawah juga dong. ya ke bawah juga sebenarnya. Jadi bukan suatu gagasan kayak lu nyontek di kelas ya udah sama gitu. Iya, datar aja. Yang dulu salah, kemudian yang berikutnya salah juga. Iya, Iya, betul, iya. betul. Jadi nggak ada perubahan ya. Apakah mau seperti itu? Apa gue Indonesia maju gitu. Kalau dari sisi mungkin dari Caimin, oke lah. Caimin kemarin itu sudah bagus. Dia sudah lepas, nggak ada ketegangan. Mungkin MVP-nya Caimin lah. Di akhir tahan dulu, tahan. Oh, pas di visi awal, misinya doang. visi Oh misi. ya, oke. Kalau Mahfud di awal tuh agak ada ketegangan ya, memang bicara fakta kinerja pemerintah sekarang, tapi ya oke lah Mahfud untuk debat kali ini. Iya, itu dia tadi, thank you Bang Iqbal. Tapi kalau aku boleh kasih pendapatku sendiri nih teman-teman Tap People dimanapun, sebenarnya Caimin memang luar biasa sih karena perbandingannya adalah debat cawapres sebelumnya. Sebenarnya dia diam aja udah lumayan untuk cawapres tadi malam, karena sebelumnya kan salah terus ya dibanding blunder. Jadi ini udah luar biasa banget, off the box Caimin. Selanjutnya teman-teman kita akan ngelihat nih video berikutnya. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Jadi infrastruktur beres, pembangunan sarana prasarana tumbuh, kegiatan ekonomi memadai, dan desa terjaga menjadi komunitas yang membanggakan. Sehingga masyarakat tidak lagi tertarik menjadi urbanisasi, tapi juga kembali ke desa, membangun desa untuk pembangunan bangsa. Oke, itu dia tadi. Wah kok enak banget ya ngelihat catatan, nggak apa-apa. Lihat catatan, yang penting bukan catatan MK. Gimana nih untuk TAPP yang turut andil mempertanyakan catatan MK tersebut, Pak Irfan Lembong, boleh silakan. Logatnya. Jadi Gimana logatnya? Gue ngerti. Aldi yang bisa. Aldi yang bisa ya? harus Iya. Pak Lembongnya langsung. Oke lah. Jadi yang catatan tadi ya Caimin ya, kayaknya sih Caimin untuk saat ini udah dimentorin Ma Anies nih, cara debatnya dia udah bisa lebih memaksimalkan retorikanya. Jadi begitu di sini Gibran mengenai catatan ya dia langsung tembak balik terkait dengan catatan MK dan berhasil mengena gitu. Situ terlihat ekspresi Gibran ya langsung agak tersinggung gitu di situ. Jadi Caimin ini udah oke lah dari awal, gue lihat udah jauh dibanding dengan performa dia di debat yang sebelumnya gitu. Nggak keselepet dia. Nggak, kalau ini udah maksimal. Good job buat Caimin. Oke, itu dia tadi. Mungkin Bang Aldi mau nambahin? Ya, mungkin kalau saya jadi Caimin, bilangnya bukan catatan Mahkamah Konstitusi, tapi untung ini bukan, yang penting bukan catatan pelanggaran kode etik MK. Nah langsung aja, itu lebih to the point kalau kayak gitu. Lebih langsung aja. Apa namanya ya, di situ Caimin akhirnya berani untuk menyerang gitu di situ. Karena dari debat yang pertama kayaknya tuh Caimin selalu dipancing-pancing terus gitu sama Gibran. Nah, di sini memang saatnya yang tepat, kapan lagi? Karena itu kan kemarin yang terakhir dari cawapres itu kan. Jadi udah nanti udah nggak ada lagi debat cawapres, yang ada debat capres. Nah, jadi memang harus seperti itu. Dan begitu juga dari Mahfud juga seperti itu.
Wah, nanti itu kita bahas deh. Pokoknya intinya sih ya kemarin top lah Ya, Caimin. Caimin Iya. ya. Itu Bang Iqbal sedikit mungkin tentang catatan, bukan catatan MK dan tidak dibawa paman mungkin. Aduh. Kalau gue sih singkat aja. Mungkin kalau gue sih melihatnya, kan tadi Irfan bilang udah di drill Anies. Kalau gue sih melihatnya inilah Caimin yang sebenarnya ya. Dia begitu lepas dengan ini, dengan ekspresi Gibran seperti itulah. Kenapa harus marah ya kalau memang dia mengalami proses yang betul? Kenapa dia harus merasa tersinggung? Gue mungkin merasakan apa yang dirasakan Gibran. Nah, dia nggak mungkin nggak tersinggung dia, cuman malu aja. Itu mungkin Gitu dari ya gue. kalau dari Iya. Bang Iqbal ya. Sedikit tambahan mungkin Bang Gugum boleh. Mungkin Caimin juga mengamati jalannya debat sebelum-sebelumnya ya. Kan pernah dulu satu sesi memang Gibran itu nggak pernah muncul kan di pertemuan terbuka. Cuma pernah muncul sekali dalam pertemuan sama Najwa Shihab. Nah di situ tuh Pak Mahfud kan ngasih souvenir kan ke Najwa Shihab sama tangga. Nah tangga inilah kata Prof Mahfud ya, bukti bahwa kalau kita mau sabar ya hidup itu harus bertahap. Nah, lewat tangga-tangga ini. Ya, ini tersirat baru ya saya satir ucap. ya. Nah, jadi sebenarnya memang mungkin ini juga bro nggak langsung direct to the point bahwa putusan MK masalah paman, masalah segala macam. Jadi yang kena itu justru sindiran. Nah, maka Caimin pakai sindiran yang nggak langsung tuh. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Sedikit juga tadi Mas Gibran tuh sempat ini Bang Gugum bilang kalau jangan-jangan ini contekan dari Pak Tom Limbong gitu katanya. Nah itu gimana tuh? Itu kita lihat video yang Nih ini ya, ya. habis ini ya teman-teman kita lihat dulu videonya. Katanya tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi yang saya omongin, Gus. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia, Papua, dan lain-lain. Itu kan tadi udah saya jawab. Intinya sekali lagi, pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus lebih memperhatikan masyarakat, terutama yang ada di luar Jawa, biar bisa merasakan akses konektivitas yang lebih baik lagi, menurunkan inflasi, menurunkan Gini rasio, meningkatkan peluang kerja, menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu tadi kan udah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Jadi menurut Irfan Lembong bener nggak nih Irfan Lembong kalau ngasih Pak Tom Lembong ini ngasih catatan atau contekan nih ke Caimin? Gimana jujur aja bilang Anda kasih catatan tidak? Jadi dari sini ya gue melihat Gibran sudah banyak gimmick-gimmick yang nggak penting gitu. Dari mulai catatan, terus tadi masalah apa? Oh iya, ini melanggar aturan ya. Masalah apa namanya? Masalah singkatan ya. Masalah singkatan, oh ya. Masalah singkatan ya ini lithium peroposfat gitu. Jadi hampir strateginya sama seperti yang awal gitu. Jadi Caimin saat ini sudah bisa menebak apa yang akan disampaikan oleh Gibran. Jadi beda dengan di debat yang sebelumnya, Caimin sempat grogi di debat saat ini. Jadi serangan-serangan dari Gibran sudah berhasil dipatahkan oleh Caimin. Jadi lagi-lagi untuk poin ini Caimin lebih oke dibanding Gibran. Jadi Irfan Lembong tidak ngasih contekan, tidak? Oh, nggak ada itu. Oh, Hoax. enggak. Kecuali mau japri ya. Iya, Kecuali siapa mau tahu japri. mau japri. Kita mungkin singkat aja karena tadi singkat juga, kita ke video berikutnya aja langsung ya. Ke tentang ada sedikit mungkin tambahan. Sedikit. Mungkin kalau mengenai catatan ya, kan ini kan semuanya kan diselenggarakan oleh KPU ini sebenarnya udah ada aturannya. Kita jangan Ya. lupa loh, itu Iya. dibolehkan loh. Betul, bawa betul, catatan, bawa bolpen. Yang gak dibolehkan itu bawa tablet, bawa alat bantu lain, teleprompter atau alat bantu lainnya lah. Nah itu yang nggak boleh. Dengar-dengar ada yang menolak Nah, ini itu saya yang nggak- berani periksa tubuh ya katanya kemarin ya. Body checking. Body Nah, itu checking saya ya. nggak bilang nggak Duh, bilang sampai duh, situ. duh, 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 Intinya duh. kertas sama pulpen itu boleh. Nah jadi kita bisa ngelihat gitu, yang mana pasangan yang memang benar-benar melakukan tugasnya di sini sesuai dengan aturan yang ada, yang mana yang justru banyak melanggar, iya kan? Betul, Nah, tadi betul. apa bro? Yang melanggar katanya?
bicara di depan di luar podium kan. Ya. Terus termasuk juga masih nanya masalah singkatan kan udah. Nah, itu kan udah dilarang gitu. Iya, Tapi kalau berkali-kali gue tuh. punya pendapat berbeda soal podium, mungkin itulah sisi kreatif dari Mas Gibran. Jadi saking kreatifnya itu kadang-kadang dia out of the box. Ini out of the podium. Itulah sisi kreatif seorang anak muda. Iya, kelihatan kan dari bajunya gitu kan, ada boruto-borutonya, di belakang ada Samsule, Itu mungkin kreatif sisi ya. kreatifnya. Iya, kreatif, tapi bro, benar. ada yang nonton nggak? Kan di saat jeda tuh Gibran ketahuan juga bawa catatan gitu. Dia lagi mau apa? Lagi latihan. Iya, lagi iya, latihan. iya. Sama aja. Sebenarnya di Ada yang Prabowo salah juga nih ada kalau catatan. catatan. Itu ketahuan, itu Masa cuma gimmick-gimmick yang tidak perlu ya Nggak sebenarnya. perlu, kosong. Iya, Gitu benar-benar. Kosong apa nggak ada isinya? Kan nggak Sama ada isi aja. sama nggak ada. Ya itu dia tadi, selanjutnya kita lihat video berikut ini. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal. Sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun, itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ya itu dia tadi, jangan-jangan ini itulah semuanya ijazah palsu. Gimana Abang Gemoy, langsung ke Abang Iqbal nih. Ijazahnya gimana? Ijazah siapa nih? Maksudnya memang isu-isu ijazah palsu Gibran ini kan udah apa ya, berkembang lama ya dari Ijazah palsu Gibran apa ijazah palsu Gibran. Jokowi? Loh, Jokowi Gibran juga ada loh. juga kan Jokowi digugat. sudah di itu UGM bro. UGM sudah Tapi kan mengeluarkan masih ijazahnya. ada persidangannya, masih jalan tuh. Iya, tapi Gugatan tuh. Gibran sudah diklaim waktu itu kalau nggak salah Berarti Emil anak Dardak. sama bapak sama-sama isunya ya. Iya bisa. Ya, Ijazah saya nggak palsu. bisa ngeklaim ya ijazah palsu, mungkin isunya yang Iya, berkembang isu, ijazah palsu. isu, ya. Nah, ya akhirnya jadi ya kalau dia memang ngerasa ijazah palsu, lihat kenapa ekspresinya harus marah seperti itu ya. Memang, tapi saya sepakat dengan Cak Imin yang memang semua itu ada etikanya. Memang anak muda itu meskipun kita semangat, kita energi, kita berkreatif, kita tuh harus ada etika lah, tata kromo. Kalau dalam bahasa ininya tuh Jawa tata kromo. Dimanapun kita berada, kita kalau dalam Sunda tuh punten, kalau lagi permisi punten. Nah itu harus dijaga anak muda sekarang tuh. Mungkin itulah yang harus diperhatikan oleh anak-anak muda, Gen Z. Tata krama itu jangan sampai hilang lah dari jati diri bangsa Indonesia. Seperti itu mungkin. Adat-adat ketimuran kita Ada gitu dan ya. ketimuran, betul. Iya. Sedikit mungkin ke Bang Gugum nih, aku pengen agak out of the box dari pertanyaan yang di video. Kan kalau di debat cawapres kemarin itu tersirat nih beberapa kayak Cak Imin tuh bilang harusnya saya jadi orang nomor 1, harusnya saya jadi nomor 1. Di sini nggak ada sama sekali nih Bang. Apakah dia sudah berdamai dengan posisinya nanti yang nomor 2 nih? Gimana menurut Bang Gugum? Iya, itu sebenarnya bagian dari gimmick Caimin juga ya. Mungkin seloroh jenakanya dia, karena dia punya partai, punya suara besar. Kalau Anies kan nggak punya kan. Tapi sih di sini sudah semakin blending lah, mereka udah menyatu. Dan malah Caimin nih, menurut saya nih, ini dua hal di sini. Satu, ini membuktikan kualitas Caimin bro. Ditempa puluhan tahun dalam kehidupan politik ya, mimpin partai ini. Dia berkali itu diserang, itu kan kalau masalah catatan, masalah ini itu kan diserang personal kan. Tapi dia nggak membalas itu secara personal dan dia ya udah membalas sindiran secara elegan gitu dan tepat sasaran juga.
Nah, itu adalah bukti sebuah kematangan. Nah, yang kedua, komentar saya soal ini adalah saya jadi sangat menyesal nih MK betul-betul menghapus syarat 40 tahun itu, Bro. Jadinya batas usia 40 tahun itu ternyata baru ketahuan sekarang ya bahwa 40 tahun itu adalah maknanya itu masalah kematangan, Bro. Masalah kematangan seorang calon presiden. Tapi 40 tahun jangan disamakan dengan Gibran dong. Kan bisa aja di bawah 40 tahun ada yang lebih oke dari Gibran, Bro. Tapi akhirnya di sini terbukti ya, ada calon yang diloloskan karena usia 40 itu dilonggarkan gitu. Ini diserang dengan pertanyaan-pertanyaan yang spontan ya. Itu kan simulasi dari kepemimpinan bernegara ya, akan menghadapi banyak situasi yang berat ya, yang spontan tiba-tiba. Nah, itu kelihatannya kurang bisa mengendalikan. Jadi masalah kematangan nih kelihatan banget di sini. Caimin ini salut sih ya, itu realnya beliau. Oke, nyambung ke ketua partai ya. Kan Caimin itu memang matang ya sebagai partai. Nah, pertanyaan adalah bagaimana dengan Kaisang yang tiba-tiba langsung menjadi ketua umum PSI. Nah, itu gimana tuh? Mungkin nanti kita bahas ya. Nanti di segmen berikutnya. Atau di segmen di video nextnya gitu ya. Boleh. Dikit aja juga nih mau nanya ke Irfan mungkin. Kan selain ini tadi sebelum kita beralih ke gimmick-gimmick yang lainnya ini, ada juga nih Mas Gibran bilang bahwa wah gimana agak aneh nih Caimin gitu kan kalau dia bicara tentang lingkungan hidup, tapi kita semua pakai tumbler, dia itu pakai botol plastik. Gimana tuh? Nah, itu gimmick-gimmick juga itu. Itu kan serangan dari KPU pribadi juga, gitu dari kan. KPU juga Itu- kan disediakan Iya, botol dari plastik. KPU kan udah disediakan gitu. Itu botol plastik diangkat gitu. Gua rasa nggak relevan gitu, keluar dari substansi gitu ya. Seperti yang dikatakan Caimin ini, kalau gua rasa nih Caimin mengutip apa yang disampaikan Anies waktu di komentar debat pertama ya, ini bukan cerdas cermat gitu, ini levelnya level kebijakan gitu. Jadi udah bener jawaban Caimin, dia bilang ya kalau cerdas cermat bukan di sini tempatnya gitu. Akhirnya Caimin ya sindir lah terkait dengan ijazah palsu, apa jangan-jangan ijazah kita palsu semua. Cuma kalau masalah ijazah palsu Gibran sih gua nggak terlalu ngikutin ya, karena kan yang santer tuh ijazah palsu Jokowi yang saat ini masih dalam proses gugatan perdata di pengadilan gitu. Tapi heran Dijapus. juga gitu kenapa isunya bisa sama antara bapak dan anak, ijazah palsu nih pada dua-duanya pada naik gitu kan. Nah, itulah akhir dari kisah Gibran mungkin di debat kedua ini. Akhir kisah debat. Iya, akhir Cuman kisah debat untuk gimmick Gibran nih. botol plastik kemarin tuh juga sebenarnya lucu loh. Iya, itu sebenarnya ya nggak tahu ya itu sadar atau enggak ya. Mungkin ini alam bawah sadar dia lah secara spontan gimmick seperti itu, atau memang itu udah dipersiapkan. Udah dikonsepin Karena satu gitu ya. tim itu kan pasti udah nggak ada tuh yang pakai botol plastik. Oh, kita jangan pakai botol plastik. Tapi jangan lupa waktu itu pernah viral loh. Jadi Gibran itu datang ke suatu tempat, kalau nggak salah ke kantornya sendiri itu, dan itu kayaknya terus dia ngalungin pakai kalung, terus dia pakai botol. Nah, saya sendiri nggak tahu sih secara pasti itu botol plastik atau gelas atau gimana. Cuman itu kayaknya botol plastik juga. Nah, buat apa kita nyampaikan gimmick-gimmick yang sebenarnya bisa menyerang ke Balik tubuh dia lagi sendiri, ya, dan ya, itu senjata banyak makan beberapa tuan. kali. Selain botol plastik itu isu pencabutan IUP kemarin seperti itu juga, isu pencabutan IUP, terus dia bilang apa AMDAL dan sebagainya yang terkait lingkungan hidup itu sendiri, padahal food estate itu seperti apa. Nah, jadi gimmick-gimmick itu beneran oke nggak sih sebenarnya gitu, itu juga jadi pertanyaan sih gitu, jangan sampai jadi merugikan dia sendiri gitu loh. Mungkin gue mau menambahkan soal botol plastik. Jadi ini isu serius memang. Botol plastik tuh nggak bisa kita anggap remeh. Dari ketiga cawapres ini belum ada yang bicara tentang istilahnya tuh air bersih, air minum yang layak bagi masyarakat. Karena selama ini air minum yang layak itu mau nggak mau kita beli melalui perusahaan-perusahaan yang bermerek itulah, yang dimana pengemasannya botol plastik. Nah, di sini tuh belum ada upaya dari mereka tuh untuk misalkan penyediaan air bersih. Oke lah, kita tahu Jakarta itu istilahnya tuh tenggelam karena air permukaan tanahnya turun. Nah, solusinya apa? Yaitu penyediaan air bersih, karena air tanah turun itu karena itulah pengeborannya secara berlebih. Nah, dari ketiga cawapres ini belum ada, meskipun jadi gimmick botol plastik tuh cuma hanya ini aja, hanya untuk sindiran aja. Nah, tapi nyatanya untuk tindakan itu nggak dijadikan jargon program. Itu mungkin Nel catatan dari gua.
catatan seriusnya. Iya ya, gitu dia tadi ya, itu dia tadi. Lagi-lagi sebenarnya kalau mau gimmick, kalau ada isi itu nggak masalah sebenarnya itu ya. Kalau elegan juga dengan Kita butuh kok gimmick. Iya, butuh gimmick. Kita butuh suasana yang dingin, adem ayem, ya kan bercanda-canda tuh nggak apa-apa. tapi tetap isinya Bercanda. harus ada gitu Ada ya. dan persoalan negara nggak bisa Bercanda, diselesaikan Del. dengan gimmick. Betul sekali, nggak bercanda kayak gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita beralih ke video berikut ini, silakan. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Gibran? Cukup? Baik. Nah itu dia tadi, langsung ke abang-abang yang udah greget banget ini kayaknya ya, tentang green fashion. Nah aku tuh pertama kali dengar tuh green fashion. Nah, aku kira orang-orang yang pakai baju hijau atau apa gitu kan, kok green fashion gitu. Boleh Bang Gugum? Ya, jadi yang ditanyakan greenflation ya, itu pertama nih, itu ngelanggar aturan debat ya. Masalah istilah masih dipakai juga kan udah dijelasin tuh. Sampai kemudian moderator minta dijelasin kan. Nah, Prof. Mahfud kemudian kasih tahu. Prof. Mahfud nggak jawab benar itu. Greenflation tuh maksudnya green inflation, inflasi yang muncul akibat kebijakan peralihan ke energi hijau. Nah, misalnya ingat nggak dulu tuh pernah tahun berapa ya kita tuh langka kedelai. Gara-gara kedelainya itu dipakai oleh mereka bikin biodiesel. Nah itu juga misalnya dalam produk sawit misalnya yang biasa dipakai untuk minyak goreng lalu kemudian dipakai untuk biodiesel, jagung untuk bioetanol gitu-gitu kan. Nah akhirnya bahan pokoknya dan biaya-biaya yang lain itu jadi ikut tinggi karena ada peralihan konsumsi. Nah itu udah dijelasin sama Prof. Mahfud. Nah lalu dia ngebantah nih nggak bener ya. Nah yang kedua gimmicknya nggak pas ya. Pertama, nah pas banget tuh yang dibilang sama Cak Imin ini soal etika. Terus gimana pun juga Mas Gibran ini kan bagi menghadapi orang yang lebih tua ya gitu. Greget banget di situ kita. Gitu. Kayak aduh gitu. Makanya yang muncul di Twitter itu banyak banget dibilang songong lah, yang merendahkan apa paslon yang lain, nggak respectful lah, macam-macam lah gitu. Ya kira-kira gitulah. Iya, mungkin ke Bang Aldi, gimana nih ngelihat Wih, Aldi lagi. benar Mantap. nggak tuh tindakan Prof. Mahfud untuk tidak menjawab lah karena ngawur, nggak ada jawaban kata beliau gitu. Iya, itu sebenarnya bukan nggak dijawab, sudah dijawab menurut Prof. Mahfud. Cuman ya itu memang nggak nyambung aja gitu. Nah terus kan dibalikin kan sama Prof. Mahfud di situ. Wah saya juga nggak nemu nih jawabannya nih, ngawur gitu. Dia kan dibilang kayak gitu kan. Nah iya sebenarnya Prof. Mahfud di sini udah bener nih yang dinyanyiin sama beliau itu lagunya Ebit GAD. Nah karena lirik terakhirnya itu menjawab semuanya pertanyaannya Gibran ini sebenarnya. Cobalah kita tanya pada rumput yang bergoyang. Nah, Karena udah. nggak ada jawaban. Gak ada jawabannya. Tanya aja sama rumput. rumput sana. Ya udah dari saya gitu Iya, aja. Betul. Dilihat-lihat Bang Aldi pinter juga ya untuk nyanyi. boleh. Lanjut, mungkin Irfan tambahan tentang greenflation ini tadi atau nyari-nyari jawaban ini tadi nih. Gini-gini ya. Sumpah nggak lucu gua. Ngelihatnya nggak lucu gitu. Dipikirnya mungkin dia akan lucu gitu kesan, cuma dilihat dari gaya-gaya tengil songong kayak gitu ya udah nggak lucu lah. Itu malah gua lihatnya lucuan Pak Mahfud gitu pasti. Benar. Natural nih. Natural gitu. Di situ kelihatan gitu. Mohon maaf Pak Mahfud. Tapi emang Maaf, bener. Prof, gitu ya. Emang bener lucuan Pak Mahfud. Saya cari-cari enggak lu Ngawur gitu ya. sambil nahan emosi itu Pak Mahfud bilang. Agak ngambek juga itu Prof. Mahfud kayaknya Iya, sedikit ya. agak ngambek gitu. Jadi Mungkin emang- gini cuy. Cuy, gue belum selesai. Oh iya, lanjut. Gua
lucu gitu lihat Pak Mahfud dengan ekspresi seperti itu. Karena greget juga kita Iya, ngelihatnya. jadi benar-benar tadi udah disampaikan sama teman-teman ya, memang sudah dijawab sama Pak Mahfud gitu. Cuma dia mau ngeles gimana, jadi ya akhirnya ya nggak nyambung gitu. Nah inilah mungkin sentimen paling parah ya. Gua rasa sih ini pasti sentimen negatif kuat buat dari kubu paslon 2 ya, karena dari pas ini reaksi netizen nggak ada satupun gua rasa yang Kecuali buzzer ini ya, kecuali buzzer atau pendukung gitu kan. Kecuali Ini buzzer. malah jadi miris lihat Pak Mahfud udah sepuh gitu kan diperlakukan seperti itu, kayak yang ngejek gitu kan, ngolok-ngolok orang tua serangan gitu. personal itu ya. Iya, personal lah gitu. Personal, bukan materi Nggak debat. jelas gitu. Iya, Aduh, nggak bukan substansial ini gitu ibaratnya. gua lihat debat mahasiswa aja nggak gini-gini amat bro, jauh. Betul. Lebih bagus debat mahasiswa. Mungkin gini, karena kuliah di Singapura nggak ini kali ya, agak berbeda dengan kuliah di kita. Wah, mungkin ya. Singapura Mungkin lebih maju atau cuy. pergerakan enggak pergerakan mahasiswanya tuh dia mungkin di sana nggak ikut BEM-nya kali ya. Jadi dia nggak ikut debat, kan nggak ikut LKD gitu semacam itu. Atau bahkan gini loh, kemarin ada yang unik ya, istri gue kan ikut nonton juga, dia bilang nih Gibran nih kayak anak Jaksel ya, kok bahasanya campur-campur ya. Nah makanya gue bertanya nih, Mas Gibran nih sama anak Solo atau anak Jaksel ya? Kok campur-campur gitu. Campur sari. Tapi ini yang menarik nih gini, aku juga mau ngasih tanggapan kan di debat capres kemarin itu kan memang paslon nomor 2 ini diserang di segala sisi kanan kiri. Apakah ini termasuk maksudnya upaya Mas Gibran untuk ofensif? Tapi kok kelihatannya tengil gitu. Mungkin Bang Iqbal mau menanggapi? Ya gimana ya, mungkin kalau gua sih mungkin itulah ekspresi dia aslinya gitu. Itu tanpa diarahkan oleh tim. Mungkin itu muncul apa adanya. Ketika kita juga tahu lah, kalau kita mendesak mungkin kita pun kadang jadi salting gitu. Mungkin itulah wujud saltingnya Mas Gibran. Pada akhirnya munculkan gimmick gitu. Dia pikir itu akan menjadi lucu, dia pikir itu akan menjadi membalikan keadaan. Nyatanya itu nggak merubah keadaan apapun. Dan memang pada akhirnya ya udah, betul kata Mahfud, nggak apa yang harus saya jawab. Dan konyol loh, seorang profesor dibegitukan. Saya pun beberapa kali ketemu profesor, nggak pernah saya sedekat-dekatnya dengan seorang profesor langsung Prof gini. Enggak lah, kita harus respectful lah, seperti itu. Tapi kalau gua rasa sih mungkin karena faktor overconfidence juga dia ya, karena di debat awal kan mungkin dia ngerasa banyak yang muji-muji gitu ya, akhirnya terlalu berlebihan ya, berakibat fatal buat dia sendiri. Star syndrome gitu. ya. Iya itu. Oh, dia kan udah star syndrome dari awal dia jadi anak wali kota Solo kan udah jadi Iya, star. benar. Nggak ada lagi lah buat dia star Jadi syndrome. nggak star syndrome gitu lah. Itu dia tadi ya teman-teman. Berikutnya kita akan reaction tentang video berikut ini. Nah, yang ketiga, saya bentar lagi mau telepon Pak Lembong. Bukan minta masukan, bukan. Telepon Pak Lembong, ada yang rindu rupanya. Mau telepon Pak Lembong katanya, banyak yang kangen karena emang nama Tom Lembong disebut berkali-kali. Gimana nih Pak Irfan Lembong udah ditelepon sama Cak Imin? Kayaknya habis nelpon tuh Pak Caimin. Oh ya, Cak Imin, gimana? Rindu, jangan rindu. Rindu itu berat. Itu berat. Saya aja. Biar saya saja gitu ya. Parah. Kemarin juga sempat dimasalahin ya. Sorry gue motong, itu berhubungan dengan Dilan tuh yang kemarin tuh, yang Gibran tuh, yang manajemen itu Korea kan akhirnya protes kan gara-gara pakai Gibran dibentuk-bentuk kayak artis Korea gitu. Ya udah lanjut. Sorry. Ya, jadi kayaknya Gibran ini kayak agak sensi ya sama Tom Lembong ini, mungkin karena dulu bekas orang kepercayaannya Jokowi gitu kan, karena beliau ini kan pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan ya sama Kepala BKPM ya. Mungkin dulu karena beliau ini dipercaya oleh bapaknya sebagai penulis pidato gitu, terus penasehat ekonom juga. Begitu nyebrang ke kubu Anies, mungkin Gibran agak kesel gitu. Gua lihat sih karena diulang-ulang udah lebih dari 3 kali dia nyebut-nyebut Tom Lembong gitu. Yang debat sebenarnya Anies apa Tom Lembong, kenapa yang Caimin apa Tom Lembong, kenapa yang dicari-carinya Tom Lembong terus gitu. Mungkin tanggapan gua itu aja sih, Del. Oh, itu karena nggak perlu banyak yang ditanggapi Iya, kan nggak ada sebenarnya yang ya. ditanggapin, apalagi Iya, gitu. nggak perlu ya, Cuma isinya Tom Lembong. gimmick doang gitu ya. Dan terakhir nih mungkin ke abang-abang yang di sini tentang LFP yang disebut-sebut ini. Mungkin ke
Mau di play dulu langsung atau Tapi nggak usah di play, langsung aja. langsung aja boleh Bang Gugum. Iya, langsung. jadi nah nanti gue tambahin ya bro ya. Jadi LFV itu kan dibilang ada komen dari Gibran kan bilang bahwa Palembang ini menyesatkan gitu ya, bilang bahwa Tesla nggak pakai nikel gitu. Nah mungkin nggak update juga ya kalau misalnya kita lihat sekarang itu Cina sama Jerman itu udah pakai LFP gitu, karena memang dianggap LFP itu jauh bahkan lebih efisien daripada nikel. Nah jadi yang disampaikan oleh Pak Lembong di podcast-podcast yang lain ya, Total Politik itu justru benar ya. Nah jadi ini juga mungkin akan jadi kendala buat industri nikel kita ke depan gitu. Apa namanya, ternyata dunia EV ya, electric vehicle itu sudah punya alternatif yang lebih efisien. Sementara kita masih ngebangga-banggain nikel terus gitu. Bro gimana? Mungkin Bang Aldi nambahin tentang LFP sebagai pengguna. Kalau gue bukan tadi udah jelaskan ya. Cuman itu kan pertanyaan dari Gibran ya. Dari Gibran. Nah, itu ditanyakan kalau nggak salah ke Prof Mahfud ya. Iya nggak sih? Iya. Nah, terus saat itu kan ya itu lagi-lagi itu hal yang dilanggar Ke Pak Mahfud. Pak Mahfud. dilanggar. Prof Mahfud. Oh, Caimin ya. Oh ya. Oh, Caimin ya. Nah, di situ Caimin juga apa namanya bisa saat itu dia nggak menyerahkan ke moderator ya waktu itu, jadi spontan. Nah itulah nilai plusnya Caimin gitu. Nah beda sama Prof Mahfud saat itu ketika ditanya istilah asing oleh Gibran, di situ kan Mahfud menyerahkan ke moderator. Nah itu jadi kurang spontan di situ. Jadi kalau Caimin bisa tektok langsung lah ya nanya gitu. Nah di situ ya Cak Imin lagi-lagi menunjukkan kualitasnya gitu. Nah kan yang kita cari di sini kan bukan cerdas cermat, bukan definisi, tapi apa substansinya gitu. Sekarang kalau di sini ya ini mungkin saya ngelihatnya kalau debat ini kan yang dilihat itu apa sih? Yang dilihat itu kan ada dua nih kalau menurut saya ya, substansi sama kita bisa ngelihat karakter dari orang itu gitu. Nah jadi ya itu aja sih, kita ngelihat yang ditanyakan seperti itu gitu kan, kita bisa ngelihat jadi karakter calon pemimpin kita seperti apa sih di situ. Betul itu dia tadi. Mungkin ada tambahan? Gini Del, ada yang belum disoroti kan kemarin tuh solusi dari Mas Gibran itu terkait permasalahan IUP tambang itu tinggal dicabut ya. Sebetulnya nggak semudah itu ya. Kita sebagai avokat ya, kita pernah beberapa kali kan menangani IUP. Kadang-kadang gini loh, pencabutan IUP itu bukan semata-mata karena dia bermasalah, kadang-kadang persaingan antar perusahaan juga kadang-kadang. Mafianya banyak banget juga. Banyak memang. Jadi hal-hal itu nggak semudah Gibran bilang tinggal tutup saja IUP-nya. Nah, terus terkait ILP itu maksud gue gini loh, memang pada akhirnya kita nggak bisa hanya mengandalkan satu resource, nikel. Kita jual nikel. Tadi pembicaraan pagi Gugum sempat bilang soal bahwa nikel itu sebenarnya harganya jatuh ya Gum ya. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh Thomas Lembong sendiri. Nah mungkin memang harus ada alternatif karena kedepannya EV ini nggak hanya mengandalkan nikel, karena bisa aja nanti ada teknologi terbarukan, misalkan melalui solar atau bisa hidrogen. Karena di Jepang itu Toyota kalau nggak salah sudah mengembangkan hidrogen dengan mesin konvensional. Nah itu bisa jadi fokus. Jadi alternatif tuh nggak hanya nikel, karena nikel sebetulnya banyak dampaknya loh di masyarakat di daerah Sulawesi, Konawe, Sulawesi Minahasa segala macam. Dampak lingkungan sangat luar biasa. Selain dampak lingkungan, masyarakat pun juga di sana merasakan dampaknya, konflik berkelanjutan. Mungkin ya dari segi tenaga kerja pun pada akhirnya ya dengan masuknya asing juga ya memang menimbulkan masalah, polemik juga sampai saat ini. Kita tahu smelter itu menimbulkan masalah. Ya benar, hari ini meledak, kemarin di mana standarnya kan. Baik, nambahin tadi Pak Iqbal tadi ngomongin masalah IUP dicabut. Nah IUP dicabut itu gue tambahin lagi ya, memang mencabut IUP itu gue setuju Bal, tidak semudah mencabut kata-kata. Nah itu jadi blunder sendiri untuk Pak Gibran gitu. Nah kita tahu Emang di masa pemerintahan di Presiden Jokowi itu memang telah mencabut kalau nggak salah 2078 IUP itu di tahun 2022. Saat itu ada ratusan batu bara dan sisanya mineral. Nah, tapi ada juga di masa pemerintahan Pak Jokowi juga di Kepmen 15 tahun 2022 itu peraturan yang bisa menghidupkan kembali IUP. Nah, jadi itu sebetulnya udah kontradiktif gitu. Ini mau mencabut IUP
bagaimana gitu. Nah, mencabut IUP itu juga harus ada alasan-alasannya. Alasan-alasannya misalnya tidak memenuhi kewajiban sebagai perusahaan pemilik IUP gitu, terus melakukan tindak pidana atau perusahaannya pilot dan sebagainya. Jadi nggak dicabut-cabut aja. Untuk illegal mining juga nggak semudah itu gitu. Kita menemukan ya bro ya, waktu itu kita bareng-bareng pernah punya case gitu di tata usaha negara. Nah di situ kita melihat ada beberapa IUP yang overlapping atau yang ada di satu wilayah, tapi ada beberapa IUP atau ada beberapa perusahaan. Nah untuk mencabut itu nggak bisa kita langsung mencabut gitu. Nah jadi kalau balik lagi ke konstitusi pasal 33 ayat 3 itu, penguasaan negara di situ tuh bukan negara bisa cabut seenak jidat gitu, enggak, tapi negara itu punya harus punya berproses gitu. Ada kata Prof. Bagirmanan juga seperti itu. Jadi penguasaan negara itu tuh didefinisikan lagi, ada beberapa definisi, bukan langsung cabut, bukan sebagai penguasa, bukan sebagai pemilik. Seperti itu gitu. Jadi nggak bisa cabut-cabut, dan itu menurut saya pribadi ya, itu pernyataan yang belum dewasa gitu. Mindset penguasa kali ya. Udah Iya. cabut aja kalau mau ini, ayo ngikut saya. Nah, jadi akhirnya jadi itu gitu yang kan. paling benar sih. Karena ada Iya, proses benar, hukumnya benar, kan. benar. Itu state yang Iya. mewakili gitu. Mindset penguasa. Udah, itu aja Mindset sih dari penguasa saya. itu dia tadi. Mungkin sedikit ke Kak A. Irfan nih, penutup sebelum kita Emang udah nih nggak terakhir. ada yang di-react lagi? Enggak, habis itu langsung match of the match. Oh, ini terakhir. Kan tadi beberapa Mas Gibran itu mengungkapkan beberapa klaim fakta gitu ya, data. Kalau dia itu ngomong kalau ada energi EBT itu yang 3686 gigawatt yang belum terpakai. Itu kan persis banget nih datanya sama yang klaimnya dia. Nah menurut A. Irfan itu tuh memang dia menguasai atau dia hafalan doang sih? Nah Del, pertanyaannya Del, gampang loh. iseng Gua banget nih tahu, lagi-lagi ke- enggak, gua bisa jawab, tenang cuy. Tenang saja. Itu dia hafalan atau emang gimana Ya tuh? kalau Gibran mah nggak usah ditanya lagi deh, udah jelas hafalan lah. Kan bisa dilihat waktu di jeda istirahat juga kan dia buat contekan, menghafal gitu. Ya sekarang bisa kita bandingkan lah di saat Gibran ketemu warga dengan di saat debat, kan udah beda jauh dari penampilan dia kan. Kalau di sini kan udah benar-benar dia mempersiapkan dan materi-materinya pun udah disediakan oleh timnya. Jadi itu semuanya hafalan gitu. Kalau pengen lihat Gibran aslinya sih, kita lihat aja di diskusi pada saat dia kampanye kan banyak tuh beredar beberapa video gitu kan, yang ditanya warga apa, jawabnya apa, ya itu udah biasa gitu. Jadi kalau yang tampil di debat ini itu semua sudah didandanin lah Gibran ini, supaya nggak kelihatan kosong bener gitu. Jangan bilang kosong. Ya maksudnya biar ada isinya, Iya, biar iya. berwibawa. Iya sampai gitu. kan dia ada sebutan Samsul itu kan salah sebut kan. Kalau Samsul kan dia pernah apa kan update status ya kalau nggak salah. Enggak, itu Samsul dia gitu. kalau nggak salah tuh dia ditanya untuk bagaimana cara dia mengatasi stunting. Dia bilang ibu-ibu hamil itu minum asam sulfat. Ya iya, Iya. mencegah stunting dengan mengakibatkan keguguran. Maksudnya gitu kali. Iya. Untung Salah kemarin tapi soal itu. krisis pangan nggak Ya, itu muncul kan ya salah bagi-bagi satu makanan. contohnya kan. Asam sulfat, Ya, asam untung folat. kemarin yang Asam krisis folat. pangan nggak muncul soal bagi-bagi makan siang gratis. Iya benar. Kalau kemarin hilirisasi Hilirisasi terus. Apapun masalahnya jawabannya hilirisasi. Kemarin pun akhirnya ada komentar ya dari salah satu kawan kita, wah bang hilirisasi terus, hulunya gimana nih? Nah salah satu kawan kita yang ada di hulu itu Bang Y. Oh. Iya. Tidak kita sebutkan di sini. Mungkin Bang Aldi tambahan. Oh jadi ngomongin Samsul juga ini patut diapresiasi dari kubunya 02. Itu kan tadinya kan serangan buat kubu mereka terkait slip tank ya kan, dari Gibran itu asam folat, harusnya asam sulfat. Kebalik, harusnya Kebalik ya? asam folat, dia Iya. nyebutnya asam sulfat. Iya betul, kebalik. Nah itu nggak tahu gimana bisa dipelintir jadi Sebutan lucu. bukan lucu lagi, bahkan ditaruh di jaket kemarin. Iya benar. Jadi kita jangan sampai kita berbusa-busa ngomong ternyata Samsul berubah maknanya. Jadi dari asam sulfat jadi semakin sulit disusul. Aduh, Itu aja sih. Itu aja sih. bisa nih Bahaya semakin kalau gitu. Samsul semakin sulit disusul ya. Bahaya Iya. kalau kayak Karena gitu. elektabilitasnya tetap naik Itu ya dia di bingungnya. walaupun semakin dibully semakin tinggi dia gitu ya.
Ini terakhir teman-teman untuk react tentang debat cawapres tadi malam. Siapakah jagoan kalian? Kemarin nih Bang Gugum jagoin Mahfud. Hari ini menurut Bang Gugum man of the match-nya masih Prof Mahfud atau bukan nih? Iya, kalau dari orisinalitas gagasan ya, kalau saya melihat sih Prof Mahfud. Karena kemarin itu dia mengulas kearifan lokal, kemudian ada membahas juga dari religius ya, dan serangannya juga menunjukkan bahwa Pak Mahfud juga belajar ya. Nah itu saya ngasih kalau besok yang kemarin itu adalah man of the match-nya Prof Mahfud ya, karena beliau udah bisa keluar dan kemudian jadi diri beliau sendiri. Yang tadinya khawatirnya beliau cuma bicara hukum-hukum aja, ternyata enggak kok. Greenflation beliau bisa jawab ya, ekonomi hijau segala macam beliau bisa jawab. Berarti masih Pak Mahfud ya? Masih Pak Mahfud. Masih Pak Mahfud. Bang Aldi, match of the match-nya siapa nih? Ya kalau saya jelas dari awal itu ngelihat Caimin itu dari start, dari visi misi penyampaian itu udah paling ngelit ya daripada yang lain. Nah saya juga apresiasi juga buat Pak Mahfud di situ, tiki-takanya sangat keren sekali gitu. Jadi saya rasa mereka cocok gitu. Nanti pun kalaupun ada di pemerintahan ya itu memang menjadi teman dialog yang baik seperti komentarnya Caimin di akhir itu ya, itu memang betul debate ya. Gitu. Jadi dua itu sih sebenarnya. Tapi kalau man of the match ya saya lebih ke Caimin lah kemarin. Iya, bioregionalnya kemarin masuk, bisa menjelaskan Papua, Ambon, Jawa seperti apa, itu sesuai dengan substansinya jelas di situ. Nah itu sih yang paling penting kan. Berarti Gitu. jagoan Bang Aldi Caimin yang Siap. tadi malam ya. Lanjut ke Bang Iqbal, man of the match ya. Abang siapa? Ini dua orang ini udah ini ya, Gugum, Mahfud MD, Aldi, Caimin, gak ada yang nyebut Gibran nih. Kalau gua Gibran, Del. Gua konsisten Gibran. Dia Secara kenapa gimmick, tuh? Del. Oh, Secara gimmick, Del. heboh ya. Heboh. Tapi memang kalau dalam logik yang serius ya, memang kemarin itu yang paling bagus memang Mahfud sama Caimin. Itu bagus-bagus banget. Mereka lepas dengan pengalaman mereka, memang pengalaman tuh bikin teruji lah. Tapi tetap man of the match bagi saya adalah Gibran secara gimmick. Oke, itu dia tadi. Secara gimmick tetap Gibran kata Abang Gemoy kita. Terakhir nih, man of the match dari Pak Irfan Lembong siapa nih? Ini deh. Tadi Caimin udah disebut, Aldi, Mahfud udah sebut, Gugum, lu Gibran kan ya. Nah, ini di atas Caimin ini masih ada Thomas Lembong. Jadi man of the match-nya Thomas Lembong dong. nggak ada tapi disebut terus. Iya, dia nggak ada di tempat tapi disebut Luar terus biasa ya, namanya. hebat. Luar Iya, biasa. iya, memang. luar biasa, luar Nah, biasa. cuma dari pasca persidangan ya kan masing-masing Debat. sorry Waduh, kalau gua jadi mindsetnya udah sidang aja nih. mau sidang. Jadi pasca debat ya di masing-masing paslon kan biasalah mengeluarkan statement masing-masing gitu. Nah tadi ada yang menarik dari statement Pak Mahfud ya di saat selesai debat jadi wawancara kan tiba-tiba dia menyampaikan permohonan maaf sama Pak Jokowi, terus menyampaikan terima kasih gitu, kayak ngerasa nggak enak gitu, mungkin sudah ibaratnya tuh menghajar Gibran di perdebatan kayak ngerasa nggak enak. Tapi itu ada Nah, etikanya kan? Tapi itu jalan etikanya dari seorang Prof Mahfud. Nah tapi pada saat Prof Mahfud menyampaikan itu nih, gua agak sedikit berpikir ya nih Prof Mahfud mau ngomong apa gitu. Kayaknya gua di situ malah berpikir kayaknya nih Pak Mahfud mau mengumumkan pengunduran diri apa gitu. Benar, gua sempat berpikir seperti itu gitu. Jangan-jangan ini bisa Gong banget kalau ada nah kalau pengunduran di diri di situ situ ya. gua acungin jempol banget. Padahal momennya pas banget pada saat itu. Gua pikir nih Mahfud MD mau mengundurkan diri ya, ternyata dia minta maaf sama maaf. Jokowi. Iya, Tapi iya. itu Bilang terima beretika kasih. sekali lagi. Iya, Itu etika beretika, seharusnya. Iya. Tapi jadi man of the match tetap Tetap Iya, man Thomas of Lembong. Lembong. Waduh kan. Lagi kalau teman-teman di rumah Tech People siapa man of the match dari debat cawapres tadi malam, silakan di komen di bawah. Juga jangan lupa share video ini, like. Terus teman-teman yang belum subscribe ataupun belum follow Instagram kita, langsung saja follow Instagram kita di tim Advokasi Peduli Pemilu. Nah, akhir kata menutup pembicaraan dan juga debat react kita pada hari ini, saya mengucapkan bahwa kalau kita yakin substansi kita itu berisi, tidak perlu banyak atraksi. Itu dia tadi. Dela Herlisa pamit, bye-bye. Sampai ketemu di video berikutnya.